Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pertemanan dalam komunikasi interpersonal, khususnya tekanan dalam pertemanan yang saya analisis dari pengalaman pribadi saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zara Tunisa dengan NIM 25111774068 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2025C. Masuk ke tahap penjelasan mengenai pengalaman pribadi saya tentang pertemanan. Jadi saya memiliki teman, sebut saja dengan Aca. Aca merupakan teman yang saya kenal sejak bangku SMP. Kami terbilang sangat dekat karena seringkali melakukan obrolan secara intens, mulai dari curhat tentang masalah masing-masing, saling memberi solusi, bercerita tentang pengalaman pribadi kami, melakukan candaan, dan juga berdiskusi mengenai masa depan. Tekanan muncul ketika kami lulus SMA, di mana saya melanjutkan pendidikan untuk berkuliah di Universitas Negeri Surabaya dan meninggalkan tempat tinggal saya, sedangkan Aca melanjutkan hidupnya untuk bekerja dan membuka usaha sendiri. Tekanan atau permasalahan yang muncul dalam pertemanan kami berupa prioritas kami yang sudah berbeda dan juga terkendala oleh jarak atau geografi. Tekanan tersebut berpengaruh pada hubungan pertemanan kami, di mana saya merasa komunikasi kami semakin menurun dan juga kedekatan emosional kami semakin berkurang karena tidak adanya interaksi dan komunikasi sesering dulu ketika kami SMP dan SMA. Kemudian tekanan tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketika kami melakukan komunikasi hanya melalui teks dan chatting saja. Seringkali kami salah mengartikan pesan yang dikirim dengan makna yang dimaksud. Kemudian yang terakhir, munculnya rasa kurang dipahami atau dimengerti. Terkadang saya berpikir bahwa Aca kurang mengerti terhadap jadwal dan kesibukan saya. Namun mungkin di sisi Aca juga merasa bahwa saya kurang mengerti terhadap kesibukan dan prioritas Aca ketika bekerja. Tekanan atau permasalahan tersebut kami selesaikan dengan cara berkomunikasi atau mengobrol secara intens, di mana kami saling mengeluarkan keluh kesah kami ketika kami berteman dan juga saling meminta maaf, kemudian mencoba mengerti satu sama lain. Namun, jika suatu saat saya mengalami tekanan atau permasalahan yang sama dalam hubungan pertemanan saya akan melakukan 4 cara. Yang pertama, saya akan meluangkan waktu untuk berkomunikasi meskipun komunikasinya tidak sesering dulu, namun saya akan melakukan komunikasi tersebut meskipun hanya sekadar menyapa atau bertanya kabar saja. Yang kedua, saya akan belajar untuk melihat dari dua sisi. Jadi, saya tidak hanya melihat sudut pandang dalam diri saya sendiri, tetapi saya juga belajar untuk melihat sudut pandang dari posisi teman saya. Yang ketiga, saya akan belajar memahami dan menerima perbedaan prioritas dan kesibukan satu sama lain. Dan yang terakhir, saya akan belajar untuk tidak meributkan hal-hal kecil. Bukan berarti saya tidak mengkomunikasikan atau menyampaikan hal-hal tersebut, namun saya akan menyampaikannya dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik lagi. Dengan begitu, saya berharap hubungan pertemanan saya dengan siapapun akan terjaga dengan baik dan berlangsung lebih lama. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai pertemanan dalam komunikasi interpersonal. Semoga penjelasan yang saya berikan dan pengalaman yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.